Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada pagi hari ini bisa berjumpa dan berkumpul dengan ibu-ibu semua. Rasanya kayaknya dari berbagai penjuru Indonesia nih ibu-ibu yang hadir hari ini. Nah, mungkin sebelum kita mulai sesi pada pagi hari ini, mari kita berdoa agar diberikan kelancaran dan kemudahan sampai sama saya Mia, tim dari Cerita Abadi yang akan menemani ibu-ibu semua pada sesi webinar seri 5 Cerita Abadi pada pagi hari ini dengan tema Supermam Ibu Berdaya. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke berbagai sesi pada pagi hari ini, kami membuat webinar ini Ibu Berdaya karena kami menyadari bahwa seringkali seorang ibu itu bukan hanya berperan sebagai ibu untuk anak-anaknya, tapi seorang ibu juga berperan sebagai istri untuk suaminya dan juga berperan anak untuk orang tuanya. Sekaligus di beberapa keluarga mungkin seorang ibu juga berperan sebagai tulang punggung keluarga. Nah, menjadi ibu berdaya itu bukan berarti harus kuat, bukan berarti harus sempurna, tapi ibu berdaya adalah bagaimana seorang ibu bisa mengelola resource yang dia punya untuk menjalankan semua peran ganda dalam keluarga. Nah, pada pagi hari ini akan ada 2 sesi yang akan menemani ibu-ibu semua. Nah, sesi yang pertama nanti akan dibawakan oleh seorang ibu berdaya. Role model saya yaitu Mbak Arninta Puspitasari dengan tema Ibu Berdaya dengan Komunikasi Efektif dalam Keluarga. Dan sesi yang kedua akan disambung dengan Ibu Berdaya Finansial yang akan disampaikan oleh Pak Mahkota dari M-Club by Mustika Ratu. Dan sesi pada pagi hari ini disupport penuh oleh Moi Muslimwear dan juga M-Club Official. Monggo ibu-ibu boleh di-follow dan dikepoin Instagramnya. Dan nanti akan ada hadiah-hadiah menarik dari Moi Muslimwear dan juga M-Club Official untuk ibu-ibu yang join aktif berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Sebelum kita mulai untuk sesi yang pertama pada pagi hari ini, saya akan share sebuah video yang menjadi refleksi mungkin pernah kita alami dalam proses komunikasi kita sehari-hari dengan anak atau dengan suami kita. Ya, video tadi adalah sebuah refleksi
yang bisa jadi ibu-ibu alami, dan khususnya sebenarnya itu adalah sebuah refleksi perjalanan saya dalam proses pengasuhan kepada anak-anak saya. 4 tahun lalu anak saya berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam usia 7 tahun. Dan di saat itu saya terlambat untuk menyesali. Saya terlambat untuk memperbaiki atas proses komunikasi yang pernah terjadi dengan anak saya di masa yang lalu. Nah, dari refleksi tersebut, saya ingin mengajak ibu-ibu semua, sekali lagi bukan untuk menggurui atau untuk memotivasi, tapi saya tidak ingin ibu-ibu mengalami penyesalan seperti apa yang saya alami. Saya ingin ibu-ibu bisa merefleksikan pola komunikasi dengan anak, dengan suami, sehingga di masa yang akan datang hubungannya semakin erat dan kita tidak akan pernah tahu sampai berapa lama kita bisa membersamai mereka hingga tumbuh dewasa. Dan pada hari ini sudah hadir bersama kita seorang pakar komunikasi yang akan sharing kepada kita semua, sekaligus seorang role model ibu berdaya, yaitu Mbak Arninta Puspitasari. Selamat pagi Mbak Arninta. Selamat pagi Mbak Mia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Iya. Baik. Suaraku udah masuk ya Mbak Mia? Sudah masuk sudah, Mbak. Ya, oke, sudah masuk. Oke. Tapi agak kurang jelas nggak ya? Di aku agak kurang jelas. Yang lain jelas nggak ya? Jelas ya? Oke, baik. Oke, baik. Nah, Mbak Arninta ini adalah seorang pakar komunikasi. Saat ini beliau memiliki karir profesional sebagai Community Development Lead di sebuah financial technology. Dan juga beliau memanage sebuah e-commerce, Baraka Indonesia. Monggo boleh di-follow Instagramnya. Dan tentunya berprestasi juga. Di tahun 2014 beliau dinobatkan sebagai Public Relation of the Year. Dan tahun 2021 ini beliau menjadi delegasi dalam program Australia Indonesia Muslim Exchange. Nah, selain karir profesional, beliau juga aktif di berbagai komunitas. Salah satunya terkait dengan parenting, yaitu yang pertama adalah beliau memanage Hana Indonesia. Aktivitas terkait Islamic parenting, monggo boleh di-follow teman-teman Instagramnya. Dan juga hingga saat ini beliau masih menjadi sebagai fasilitator keluarga kita. Buat teman-teman yang belum tahu, keluarga kita adalah sebuah program atau komunitas yang diinisiasi oleh Mbak Najla Shihab, yang gencar juga menginisiasi berbagai program, diantaranya terkait parenting dan juga edukasi. Mungkin demikian profil dari Mbak Arninta. Mari kita sambut Mbak Arninta dengan kita berikan reaction love bersama-sama. Selamat datang Mbak Arninta. Terima kasih Mbak Mia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ibu-ibu semuanya. Kita panggilnya apa Mbak Mia kalau teman-temannya dari Cerita Badi? Teman Cerita Badi, Pak. Teman Cerita Badi. Ya, salam kenal Mbak Mia. Ini kebetulan malah belum pernah silaturahmi offline ya. Kita baru kenalannya via online. Di sini ada juga Mbak Ellen, Mbak Dina. Terus ada salah satu tim Hana juga di sini yang ikutan hari ini, Mbak Vina. Dan juga teman cerita abadi pagi hari ini. Terima kasih kesempatannya untuk bisa sharing. Aku sharing di sini bukan karena aku yang paling paling expert atau aku juga yang paling sempurna, tapi seperti yang tadi Mbak Mia bilang, semoga sesi pagi ini bisa menjadi refleksi bersama, termasuk juga menjadi pengingat buat diri aku sendiri. Mbak Mia, aku boleh izin share screen ya? Ya, boleh Mbak, langsung Mbak. Boleh. Sebenarnya tadi aku mau pakai, nah bismillahirrahmanirrahim, selamat pagi semuanya.
senang banget ngelihat Sabtu pagi pada semangat belajar. Aku tahu sebenarnya kalau ibu-ibu tuh Sabtu Minggu tuh rasanya pengennya pasti pengennya istirahat dan lainnya. Kebetulan aku juga tadinya tadi pagi habis sama anak-anak sama keluargaku, kita ke apa namanya, kalau di sini mungkin ada yang rumahnya di Jakarta Timur tuh ada namanya Bumi Perkemahan Cibubur ya, di sana banyak tempat terbuka. Jadi kita tadi pagi baru ke sana, alhamdulillah bisa sampai rumah lagi dengan tepat waktu. Nah, hari ini seperti tema yang sudah ada di poster, kita akan bahas mengenai sebenarnya komunikasi efektif di dalam keluarga. Jujur buat saya sendiri yang tadi mungkin Mbak Mia ceritain, oh praktisi komunikasi, terus kemudian di pekerjaan dan di keseharian mungkin ketemunya sama orang yang berbeda-beda, ternyata justru komunikasi di dalam keluarga itu yang paling challenging. Kenapa begitu? Karena mungkin justru karena kita paling dekat dengan anggota keluarga. Mungkin itu yang membedakan semakin kita bondingnya atau ikatan sayangnya, cintanya makin kuat dengan keluarga, dengan anak. Justru di situ menurut aku ujiannya kita gitu ya, termasuk dalam berkomunikasi itu makin besar. Nah, tadinya aku mau teman-teman cerita Badi semua buka Mentimeter nih, cuman kebetulan nih karena aku lagi pakai laptop suamiku, aku nggak bisa buka Mentiku. Mungkin boleh ya, aku stop share dulu. Aku mau tanya dong, kira-kira dari teman cerita Badi di sini, pernah menemui masalah komunikasi dalam keluarga apa aja sih gitu, misalnya sama anak atau sama suami atau sama orang tua atau misalnya sama kakak adik, karena kan dulu aku ngerasa ini dulu kalau belum nikah satu rumah sama kakak adikku sama adik-adikku lebih enak nih komunikasinya karena tiap hari ketemu gitu kan. Nah sekarang begitu nikah kita rumahnya sudah berbeda, ketemunya mungkin seminggu sekali. Nah boleh dong tulis di chat teman cerita abadi apa aja sih masalahnya yang sering ditemuin gitu ya selama bersama anak-anak. Aku tuh salah satu yang ketemuin juga tuh adalah di video Mbak Mia tadi tuh, kadang-kadang kayak pengen cepet aja gitu ya, itu kalau aku tuh pengennya cepet aja gitu, maksudnya karena mungkin lumayan struggling juga gitu ya di rumah selama pandemi tadi kayak Mbak Mia cerita gitu. Jadi kalau aku sendiri yang sering aku temuin adalah kayaknya pengen cepet aja nih gitu. Nah mungkin kalau teman cerita abadi di sini apa aja sih masalahnya, boleh dong ditulis di chat supaya nanti bisa jadi bahan diskusi juga nih, apa aja sih yang sebenarnya selama ini ditemuin sama teman cerita abadi. Boleh. Waalaikumsalam Mbak Ani, salam kenal juga. Ayo, aku pengen tahu dong apa aja sih sebenarnya masalahnya. Mungkin sama anak, oke. Ada yang sama suami, kurang terbuka masalah kerjaan dan finansial. Oke, berarti ini sama pasangan. Terus kemudian Mbak Rinda, wah ini aku banget juga nih. Kadang-kadang berasa nggak didengerin omongannya sama anak gitu ya. Terus ada lagi komunikasi sama orang tua kan Ninta, beda values parentingnya. Ya benar, itu salah satunya ya yang biasanya ditemui terutama kalau kita baru mulai menikah juga atau baru punya anak, biasanya baru kelihatan nih ada tantangan seperti ini. Terus suami berharap paham, tapi sukanya cuma ngedumul dalam hati. Oke, bahasa kebatinan dia benar banget ini juga ya. Kadang-kadang ya, padahal kayaknya kita perasaan udah ngasih tahu gitu ya semuanya, tapi kok nggak ngerti-ngerti. Anak lebih takut dan nurut sama ayahnya Mbak daripada buninya sendiri gitu. Oke, sama anak belum bisa dengerin dengan baik, jadi suka ngeyel. Oke, terima kasih teman cerita abadi. Ini ada lagi, coba sebentar aku baca dulu. Komunikasi sama suami, suka takut dan takut tersinggung. Oke, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, aku akan coba mulai. Nanti senang banget kalau bisa saling sharing atau nanti mau langsung tanya di chat, jadi nanti aku bisa sambil jawab setelah ini. Nah, sebelum mulai, bismillahirrahmanirrahim. Buat teman-teman kita set dulu yuk intention kita pagi ini, bahwa niatan kita pagi ini untuk belajar sama-sama supaya nanti bisa kita praktekin sama-sama. Aku pun gitu ya, bahkan nanti mungkin aku cerita di tengah-tengah gitu ya, pekerjaannya di komunikasi, segala macam, tantangan itu selalu ada. Jadi kita set niatnya pagi ini supaya ilmunya bisa benar-benar kita terapin dan mungkin justru bisa dibagikan gitu ya ke anggota keluarga yang lain.
Oke, sekarang kita berangkat dari basicnya dulu. Karena mungkin kita akan ngomongin nih, kita komunikasi sama orang tua, sama anak, terus kemudian sama suami gitu ya, sama kakak adik. Tapi sebenarnya kita berangkat dulu dari basicnya dulu. Bahwa ternyata komunikasi itu tuh ada lima unsur. Ada komunikatornya yang menyampaikan, ada pesannya gitu ya, apa sih isi dari komunikasi kita, ada channelnya atau ada medianya, ada komunikan yang menerima, dan ada efek. Nah, jadi kalau kita bicara tadi, iya kayaknya aku udah ngomong tapi kok kayaknya suamiku nggak ngerti ya, atau sebaliknya, aku udah ngomong tapi anakku apa namanya, kok kayaknya nggak dengerin ya. Nah, komunikasi itu satu paket. Jadi komunikasi itu bukan hanya kita yang menyampaikan, tapi kita melihat pada akhirnya efek dari siapa yang kita ajak bicara gitu ya. Jadi dari sini kita punya persepsi yang sama dulu nih. Kalau kita ngomongin komunikasi bukan cuma soal diri kita, tapi juga apa yang disampaikan, termasuk siapa yang kita ajak bicara, bahkan sampai hasilnya seperti apa. Nah, kalau misalnya kita udah sepakat nih, sebenarnya komunikasi itu apa? Terus kenapa sebenarnya tujuannya komunikasi? Tadi aku senang banget kemarin sempat beberapa waktu lalu ngobrol sama Mbak Mia juga, kalau di cerita Badi ini memang isinya adalah teman-teman psikolog gitu ya. Jadi ternyata mungkin Mbak Mia atau Mbak Ellen dan lainnya monggo sekali kalau mau ditambahkan gitu ya informasinya, karena backgroundku juga bukan di psikologi gitu ya. Tapi sebenarnya dengan kita berkomunikasi ada beberapa tujuan yang sebenarnya bisa tercapai atau efek yang bisa tercapai dari hasil kita komunikasi. Pertama, misalnya nih kalau ibu-ibu gitu ya, kita menyampaikan kebutuhan diri kita. Baik itu misalnya ke suami, atau misalnya ke anak-anak, atau sebaliknya, anak-anak berkomunikasi jelas banget ya untuk menyampaikan kebutuhan diri. Kedua, mencapai kepentingan tertentu. Misalnya saya pagi ini berkomunikasi dengan para teman cerita abadi adalah untuk menyampaikan knowledge ya terkait komunikasi, menyelesaikan konflik gitu ya. Jadi memang konflik itu cara penyelesaiannya banyak gitu ya. Tapi salah satu tools paling penting dalam menyelesaikan konflik itu adalah dengan komunikasi. Kemudian membangun kedekatan. Nah, ini sebenarnya vice versa, dalam artian kalau kita sudah dekat, komunikasinya biasanya jauh lebih enak. Tapi sebaliknya juga, kalau komunikasinya enak, maka kita akan bisa membangun kedekatan. Dan tentunya yang terakhir yang mungkin menjadi concern ya, terutama di saat masa pandemi, ternyata komunikasi itu bisa jadi sumber masalah kesehatan mental, atau sebaliknya justru menjadi solusi dari masalah kesehatan mental gitu. Jadi mungkin kita perlu set juga gitu bahwa hari ini kita akan belajar yang praktikal, bagaimana berkomunikasi, tapi juga punya tujuan yang lebih besar. Oh, ternyata dengan nanti kita meningkatkan cara kita berkomunikasi, maka tujuan-tujuan kita yang lain itu insya Allah juga bisa tercapai nih di dalam keluarga. Contoh misalnya, tujuan lainnya misalnya aku pengen anak yang bisa resilience gitu ya, yang bisa bertahan di lingkungan, memberikan kontribusi. Nah, itu salah satu yang dibutuhkan adalah skill komunikasi. Dan itu dimulainya adalah dari dalam keluarga. Oke, kita lanjut dulu. Ini aku sedikit aja aku tambahin info mengenai soal intrapersonal communication. Jadi ternyata manusia itu sebelum kita berkomunikasi kepada yang tadi ya secara pola, sebenarnya di dalam diri kita nih teman cerita abadi itu ada yang namanya intrapersonal communication. Jadi bagaimana dalam hati kita gitu ya, kita ada otak, kita ada hati gitu ya. Sebelum itu keluar menjadi ucapan atau tindakan, itu ada proses komunikasi di dalam diri kita. Jadi kalau teman-teman cerita abadi atau ibu di sini mikir kayak gini, oke, kayaknya tuh komunikasi tuh masalah apa yang mau kita sampaikan. Padahal apa yang kita sampaikan itu sangat dipengaruhi oleh apa yang kita pahami, bagaimana lingkungan kita berada, termasuk nafsu gitu ya, atau godaan setan dan lainnya. Let's say misalnya kita ngomongin misalnya berteriak pada saat anak marah gitu ya, itu kan kemungkinannya dua, apakah memang kita berteriak karena kita marah, atau kita berteriak karena kita bereaksi terhadap apa yang kita rasakan sendiri gitu. Jadi sebenarnya sebelum proses komunikasi itu terjadi, itu sebenarnya ada proses komunikasi di dalam diri yang sebaiknya memang dilatih dengan apa? Dengan banyak berefleksi, dengan banyak berdoa, dengan banyak bersyukur, yang akhirnya nanti berefek sama pola komunikasi kita. Nah, tapi itu mungkin bahasan yang berbeda. Terus gimana nih sebenarnya
kita bisa berkomunikasi dalam cara yang lebih positif. Ada salah satu, karena kebetulan aku muslim gitu ya, ada salah satu ayat di Quran yang bilang bahwa kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik. Akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Maksudnya apa? Bahwa sebenarnya komunikasi itu awalnya memang tadi dari interpersonal communication, dan dengan kalimat-kalimat yang baik, dengan cara berkomunikasi yang baik, buahnya tuh banyak banget. Makanya kalau dilihat nih, oh kalau interview kerja gitu, yang dilihat nggak usah deh jadi profesinya PR gitu ya, apapun profesinya, kalau kita bisa berkomunikasi dengan lebih baik gitu ya, maka buahnya atau efeknya tuh banyak sekali hal yang positif. Nah, sampai sini mungkin aku coba chat-chat dulu ya sebelum kita masuk ke yang lebih praktikal. Oh oke. Di sini ada beberapa di chat. Oh, boleh nih yang tadi ya. Suka ngomel sampai nyubit, ya. Terus kemudian nggak bisa sabaran, terus menidurkan bayi, tapi anaknya ada yang usianya, oh ya berbeda-beda pas suami lagi nggak di rumah. Terus pola nggak terjaga, oh beda tipe ya sama suami gitu ya. Oke. Oke, siap. Aku share lagi ya. Mungkin silakan kalau teman cerita abadi ini mau ditanyakan, sambil di-share juga nggak apa-apa. Nah, sekarang kita lanjut dulu. Terus tadi kan masalahnya ada, bilang, aku kok sama suami nggak ngerti ya, gitu. Sebenarnya ini aku bahasannya adalah di salah satu sesi yang aku pernah dengarkan gitu ya, dari salah satu sesi kajian atau sesi parenting, aku lupa, bahwa sebenarnya tuh wanita dan pria tuh fitrahnya berbeda. Nah ini juga kita harus sadarin gitu ya. Jadi ini pula yang akhirnya membuat aku memahami gitu ya, bahwa ternyata berkomunikasi dengan wanita dan pria itu juga berbeda. Ada memang kalau teman-teman cari gitu ya, banyak sekali ustadz, ustazah ataupun sesi parenting yang memang juga ngebahas nih secara detail komunikasi ke anak perempuan dan laki-laki seperti apa. Tapi hari ini aku nggak akan bahas itu, tapi aku akan lebih bahas skill yang bisa lebih dipakai lah buat di suami, di anak, dan lainnya. Tapi dengan kita memahami perbedaan fitrah kita, perbedaan antara wanita dan pria, maka kita akan jadi punya set dasarnya lah gitu. Jadi kalau kita tahu, oh ternyata kalau cewek gitu ya, mungkin mostly gitu ya, secara fitrahnya seneng banget gitu cerita gitu. Jadi tapi sedangkan kalau pria sebenarnya nggak segitunya loh. Nah dari situ sebenarnya kita bisa set bisa ya mungkin bukan set target ya, kita tahu gitu, oh dan suami pun gitu ya kalau ngerti fitrahnya wanita harusnya jadi bisa lebih paham gitu ya. Jadi makanya kalau aku punya ide atau apa gitu ya, atau misalnya jam kerja gitu ya, kebetulan aku WFH tapi suamiku WFO, ya kalau pas lagi pengen cerita ya aku just WA aja gitu ya, panjang gitu ya atau apa ya, walaupun kadang-kadang jawabnya oke gitu ya, nggak belum ditanggepin, tapi aku percaya bahwa ya nggak apa-apa gitu ya, kita memang bisa berkomunikasi sesuai fitrahnya masing-masing. Nah, ini salah satu dari sini sebenarnya ya, kita agak rantur sedikit, dari sini kita bisa lihat masalah teknik komunikasi itu bisa apa aja. Tapi semua dimulai dari mana? Komunikasi itu dari dalam diri kita sendiri, lalu kemudian kita melihat kita yang ingin capai dari komunikasi itu adalah buah yang banyak ya, yang positif gitu ya, dan kita menyadari bahwa ternyata fitrah pria dan wanita berbeda. Nah, dari situ, saat aku ngajar di salah satu sesi keluarga kita, ada yang bahas mengenai teknik komunikasi orang tua dan anak. Tetapi ternyata ini sangat efektif juga untuk bisa digunakan di orang tua, maupun tapi aplikasinya berbeda. Nah, ini adalah beberapa teknik komunikasi yang alhamdulillah aku sendiri pada saat mempraktekkan itu sangat efektif nih buat menghadapi berbagai tantangan-tantangan dalam komunikasi. Kita bahas satu-satu di sini agak sedikit dalam supaya nanti karena gini, yang aku bilang buat ahli komunikasi mungkin nggak harus sekolah komunikasi. Kebetulan aku sendiri tadi background-nya pertama adalah teknik industri, kemudian yang kedua baru komunikasi. Tapi justru dengan kita banyak latihan, itu yang akan bikin skill komunikasi kita meningkat. Jadi yang pertama adalah perbandingan antara nasihat dan cerita pengalaman. Bedanya apa sih? Kenapa nasihat itu tidak efektif? Nah, ini bisa dilihat nih dari contoh kalimatnya. Kalau misalnya nasihat adalah, makanya kalau dibilangin nurut dong, ibu udah bilang kayak gitu. Nah, itu tuh ada aku tuh kalau udah lagi ngomong itu.
Tapi kalau kita bilang kita refleksi ya, kita cerita pengalaman kita dulu, itu akan lebih ngena gitu ya. Misalnya kejadiannya apa? Kalau di sini kan contohnya cerita pengalaman, 3 hari lalu ayah juga loh tergoda main HP sampai malam, besok paginya badannya nggak enak, habis itu tidurnya kemalaman. Nah, kebayang nggak sih kalau kita langsung kasih nasihat, itu kan pasti orang jadi kayak langsung kesel gitu ya, apalagi anak-anak. Tapi kalau kita ceritain pengalaman kita sendiri gitu, atau mungkin kita nggak pernah ngalamin, tapi kita tahu someone melakukan itu nggak apa-apa juga untuk diceritakan pengalaman. Itu biasanya akan lebih ngena dan jadi contoh yang real buat anak-anak. Jadi nih misalnya anakku pernah waktu itu, dia nunda-nunda tugas sekolahnya online gitu ya, tugasnya online, terus pada saat H-1 ya, malamnya sebelum besoknya dia harus ngumpulin gitu ya, di online dimasukin ke platform, dia bilang, "Ibu, aku dari kemarin udah tahu sih ada tugas ini gitu ya, tapi aku belum ngerjain, jadi sekarang ini deh besok dikumpulin." Nah, terus aku langsung bilang, "Ibu dulu juga pernah loh gitu, bukan dulu sih, kemarin pas ada kerjaan karena ibu tunda-tunda, ibu jadinya malamnya harus begadang, dan pagi-paginya pas ibu presentasi ibu ngantuk." Gitu. Jadi dengan kayak gitu dia jadi ngerasa kayak, oh ya ternyata melakukan kesalahan itu nggak apa-apa ya, tapi nanti habis itu barulah kita masukin, oh berarti biar nggak kayak gitu lagi seperti apa. Nah itu yang pertama, perbedaan antara nasihat dengan cerita pengalaman. Dan ini alhamdulillah salah satu yang paling efektif untuk diterapin ke anak-anak. Yang kedua, nah ini biasanya cocoknya adalah di suami gitu ya, di pasangan, antara integrasi dan menyatakan pengamatan. Nah, dulu banget nih, kalau nikah sering banget nih melakukan kesalahan ini gitu ya. Yang ini nama temennya siapa gitu ya, ya ini siapa sih, meeting sama siapa gitu ya, pulang jam berapa, segala macam gitu ya. Tapi kalau kita bilangnya dengan, nah kalau kayak gitu kan pasti orang udah nggak mau ngomong dulu dong. Tapi kalau kita menyatakan pengamatan gitu ya, misalnya, yang ini misalnya menyatakan pengamatan tuh kayak, kalau ini kan contohnya anak-anak gitu ya, daripada nanya mainnya udah selesai apa belum gitu ya, kayaknya mainnya udah 1 jam nih gitu ya, sama kalau misalnya sama suami, kayaknya meeting kantor yang kamu yang itu selesainya malam banget ya gitu, memang apa yang dibahas gitu. Nah itu tuh sebenarnya kita memberikan ruang gitu ya, memberikan ruang terhadap teman bicara kita untuk bisa menjelaskan. Nah itu teknik yang kedua. Ini biasanya memang kalau aku sangat efektif itu di pasangan, antara integrasi dengan menyatakan pengamatan. Terus yang ketiga, menolak perasaan dan juga empati. Nah, ini tadi kan ada salah satu yang share juga pernah masalah dengan orang tua, komunikasi dengan orang tua yang berbeda gaya parenting. Ini adalah salah satu yang aku pakai tekniknya pada saat sama orang tua. Nah, orang tua tuh kan kadang-kadang kayak, aduh khawatir nih cucunya, wah apalagi ayah aku gitu ya, ini anaknya udah makan apa belum gitu ya, terus misalnya pokoknya macam deh, pokoknya mengkhawatirkan cucunya gitu ya. Nah, kalau misalnya itu kan sebenarnya yang mereka sampaikan itu kan rasa sayang, kekhawatiran. Sebenarnya bisa aja aku bilang bahwa, oh enggak kok, anak-anakku udah makan gitu ya misalnya. Nah, tapi kan sebenarnya kita tidak ada proses menerima perasaannya orang tua kita dulu. Nah, biasanya adalah kita pakai empati gitu ya. Oh iya Bu, aku tahu sih Ibu pasti khawatir ya sama cucu Ibu gitu ya. Atau misalnya khawatir ya sama aku, kok kerjanya online mulu gitu ya misalnya. Jadi pada saat kita menerima perasaan, kita empati, maka apapun yang akan kita komunikasikan setelah itu tuh akan bisa lebih diterima. Beda kalau di awal kita udah langsung nolak dulu. Otomatis udah pasti deh langsung kabur lah istilahnya gitu orang tua kita. Nah, itu yang aku pakai nih, antara menolak perasaan dengan empati. Jadi kita pilih empati. Yang terakhir adalah, ini biasanya aku pakai buat anakku yang masih lebih kecil, yang di bawah 7 tahun. Antara perintah dengan memberi pilihan. Ini sangat-sangat efektif. Memberi perintah, adik, ayo udah mau ngaji online, mandi, aku bilang gitu. Itu udah pasti, udah sampai aku berbusa, udah sampai aku 10 kali ngomong, itu bisa jadi nggak akan berangkat ke kamar mandi gitu ya, dari teras, biasanya kalau sore mandi luar nggak akan beranjak tuh ke kamar mandi. Tapi kalau aku kasih pilihan, adik jam 4 kan ngaji nih,
ada yang mau pilih mandi jam, nah karena dia belum bisa baca jam, yang kecil mau mandi di angka 6 atau mau mandi di angka 8. Nah, karena dia diberikan pilihan, dia merasa punya power, dia yang memilih, maka dia akan senang hati untuk melakukan. Bu, angka 8 apa 8? Padahal aku udah tahu gitu ya, bahwa dia pasti akan milih yang paling lama, karena dia tahu gitu kalau angka 8 tuh paling lama gitu. Jadi dia pilihlah yang angka 8. Tapi aku tahu angka 8 itu tetap waktunya yang masih, angka 8 kan berarti lewat 40 menit. Masih ada waktu 20 menit sampai waktu dia ngaji. Jadi aku tetap kasih pilihannya yang kedua-duanya tetap masuklah dengan tujuan komunikasi kita. Nah, ini teknik komunikasi yang aku pelajarin banget dari gabung di keluarga kita 5 tahun yang lalu, dan sampai sekarang masih termasuk yang paling efektif untuk diterapkan. Selanjutnya adalah, ini sedikit, karena aku suka baca dan beberapa dari berbagai buku aku cari ini apa sih sebenarnya yang skill-skill lain yang sebenarnya itu sangat efektif ke anak-anak. Storytelling itu pasti. Jadi ini tanpa skill-skill yang di atas, dengan cerita aja, dengan storytelling itu udah pasti deh salah satu yang disukai oleh anak-anak. Kemudian the power of pujian. Tapi pujiannya seperti apa? Pujiannya adalah pujian yang memang spesifik gitu ya. Jadi bukan sekedar gambarnya bagus gitu ya, tapi misalnya wah adik sekarang gambarnya sudah bisa warnanya lebih beragam misalnya gitu ya. Jadi anak tetap butuh gitu ya dikasih pujian. Karena jujur saya pernah punya pengalaman berinteraksi dengan salah satu rekan kerja yang aku dulu selalu ngerasa gini, kok kayaknya gue ngelakuin apa aja buat lo itu salah mulu ya. Atau misalnya kayak ngerasa kok aku gak pernah diapresiasi sama rekan kerja aku yang ini. Ternyata somehow gitu ya, ternyata akhirnya pada akhirnya dia cerita, kalau tau gak Nin, aku kan dari kecil tuh gak pernah dipuji sama orang tua aku. Jadi aku ngelakuin apa aja ya buat mereka, aku taunya sama-sama aja. Dan ternyata itu terbawa gitu ya sampai besar. Dan ini cerita nyata yang aku benar-benar ngobrol nih sama rekan kerjaku. Terus letakkan makna dan menggunakan rujukan. Letakkan makna itu artinya apa? Artinya pada saat kita berkomunikasi antara apa yang kita sampaikan, lalu kemudian dengan apa yang kita maksud, itu benar-benar sejalan. Jadi jangan sampai kita bilang, kayak apa ya, aku tuh agak lupa gitu contohnya sama yang ini ya. Nanti deh kalau aku ingat, aku akan kembali lagi ke slide ini. Terus pentingnya manners atau adab, nah ini juga yang apa ya namanya, kadang gini, kita ngerasa bahwa, apa yang mau kita komunikasikan tuh bagus banget. Tapi once kita menyampaikannya nggak pakai adab, misalnya nih, misalnya suami kita baru pulang kantor, terus kemudian kita langsung, ayo mau sekarang nih ceritanya gitu ya, itu kan sebenarnya, atau misalnya sama guru kita, mungkin kita ngerasanya sopan gitu ya, tapi misalnya sama guru, misalnya kalau dulu ya sama offline, lagi sama pengajar, kan sebaiknya kita duduk, atau kita bertanya dulu gitu ya, seperti apa, dan yang terakhir di Al-Quran sendiri, itu sebenarnya ada tipe-tipe kata yang sebenarnya disarankan, dan ini kalau dipraktekkan ke anak-anak itu sangat efektif. Ada kata-kata yang benar, mudah dimengerti, baik, mulia, lembut, dan ringan. Jadi ternyata dari Al-Quran itu mengajarkan gitu ya, bahwa ternyata cara berkomunikasi itu salah satu hal yang sangat penting dalam keseharian, termasuk dalam keluarga. Nah, ini salah satu juga salah satu quote favorit aku di salah satu buku juga gitu ya, bahwa ternyata kalau kita berkomunikasi nggak baik itu akan menghilangkan adab-adab kita. Jadi tapi sebaliknya kalau kita berkomunikasi dengan baik, maka itu akan membetulkan adab-adab atau manners kita yang nggak baik gitu. Jadi inilah kenapa komunikasi menjadi segitu penting. Terakhir, sebelum nanti kita masuk ke sesi Q&A dan juga ngobrol-ngobrol sama Mbak Mia, ini ada teknik lainnya yang disebut positive communication, yang disebut iMessage. Ini mungkin teman-teman cerita abadi bisa googling seperti apa iMessage ini, tapi aku akan putarkan satu video. Tunggu, semoga bisa di-share ya, karena ini videonya baru aku download barusan. Oke, tunggu sebentar ya. Oke, sorry. Bentar. Aku share dulu. Mbak Mia nggak kecepatan ya aku ngomongnya, Mbak Mia? Aman, Mbak. Oke, udah kelihatan ya Mbak Mia? Belum di aku, Mbak. Oke, di teman-teman? Nah, udah. Udah, oke ya. Sip, sebentar.
langsung di menit 47. Oke, kita lihat ini yang disebut I statement. Videonya sekitar 2 menit, tapi semoga bisa menggambarkan apa yang dimaksud dengan I message. Hi, I'm Wenju. Read your mind. So a way that's both effective and easy to use. When they have strong feelings, they make a mistake that people make that's both effective and easy to understand. A common mistake that people make is when they have strong feelings, they tend to use what we call you statements. And this is what they sound like. You are always late. You come in here expecting me not to care, and it ruins the whole evening. His feelings are valid, because being late is annoying. But when you hear it communicated that way, it's natural to want to defend yourself. And when the communication becomes about attacking and defending, the conversation is over. At that point, it's just yelling. Instead, I recommend what we call I statements. And it sounds like this. I feel blank when you blank. Because blank. I would like blank. And it sounds like this. I feel annoyed when you are late so often because it seems like I'm not important. I would like you to be more punctual. And it's saying the same thing. It's all about his feelings, and it's less likely to spark defensiveness. And it's impossible to argue with. You can't tell somebody they don't feel what they feel. But when you use an I statement instead of a you statement, it's more likely to spark a conversation rather than a confrontation. Ooh, another idea is that they don't have to be all negative statements. For example, I feel excited when I share these ideas because they really work. I would like for you to start using I statements today. And I know you will. Thanks for watching the video. Oke, nah gimana tuh tadi? Kira-kira ada yang sudah mempraktekkan ya? Coba aku share screen lagi deh untuk slide-nya. Jadi ini salah satu teknik yang yang sangat efektif dalam berkomunikasi, terutama dalam keluarga. Akan tetapi aku pun ini, kalau yang tadi itu yang dari keluarga kita, aku udah sering banget praktekin. Yang ini tuh aku sering lupa gitu ya. Makanya sebenarnya kalau dikasih kesempatan buat sharing, itu sebenarnya kesempatan aku juga buat ingat lagi dan juga buat latihan lagi. Jadi kalau tadi bisa dilihat ya, pada saat menyampaikan dengan cara you statement atau statement langsung kamu dibanding dengan I message atau I statement. Jadi kita bisa ulang ya. Pada saat kita mau menyampaikan sesuatu, terutama soal perasaan atau mungkin baik itu perasaan yang senang atau tidak senang, I message kita bisa menyatakan dulu perasaan kita. Misalnya contoh yang tadi ya, aku merasa sedih misal saat kamu datang terlambat gitu ya. Jadi kita kasih tahu pertama dulu kita apa yang kita rasakan, kemudian yang kedua pada saat kapan gitu ya, saat apa. Lalu baru kita sampaikan keinginannya. Jadi kan biasanya kita itu selalu langsung ke bagian aku ingin ya, gitu ya. Ini aku ingin kamunya gini, gitu ya. Nah itu terutama kayak di aku pun gitu ya. Terutama aku tuh anak pertama juga gitu ya. Terus kemudian di bidangnya komunikasi. Kadang tuh aku benar-benar suka lupa langsung jump in ke aku ingin. Padahal gitu ya, sebelum ke aku ingin, kita boleh kok menyatakan dulu perasaan kita. Itu penyebabnya apa atau pada saat kapan, baru kita nyatakan keinginan kita atau apa yang ingin kita mau. Dan pada saat kita menyatakan apa yang kita mau, kenapanya juga boleh kita sampaikan, gitu ya. Jadi sebenarnya simpelnya gini deh, gimana orang mau ngikutin apa yang kita mau, kalau orang itu aja nggak tahu kita itu rasanya gimana. Nah, itu yang kadang-kadang terutama sama pasangan, sama orang tua, itu sering banget ditemuin. Nah, tapi ternyata sama anak-anak pun yang aku pikir kayak, aduh ribet banget ya, aku harus ngomong kayak gini gitu ya, dan kadang-kadang
akan jadi sedikit kelihatan lebih kaku gitu ya. Tapi surprisingly tuh anak-anak jadi bisa lebih empati sama apa sebenarnya yang ibunya mau katakan. Let's say misalnya nih, karena aku WFH, kemudian anak-anak juga nggak ada mbaknya, jadi ya benar-benar nih kita bertiga di rumah gitu ya, terus aku selalu bilang gitu ya, aku ngerasanya, misalnya aku lagi kayak overwhelmed banget gitu ya sama meeting Zoom yang nggak berhenti-berhenti. Aku bilang sih gitu ya, aku merasa apa ya namanya pusing atau terganggu kalau kalian misalnya main gitu ya, tapi mainnya itu di luar standar lah, maksudnya teriaknya lebih kencang, larinya juga lebih heboh, karena kebetulan ruang kerja aku tuh bener-bener di tengah ruang mainnya anak-anak gitu ya, memang aku ada ruang kerja sendiri. Terus aku selalu bilang, aku pingin pada saat aku lagi ngomong, pada meeting, boleh kakak sama adik suaranya lebih dipelankan. Tapi pada saat ibu lagi nggak menyampaikan sesuatu, misalnya ibu cuma dengerin meeting, nggak apa-apa, suaranya bisa lebih kencang. Jadi dengan seperti itu anak-anak jadi tahu gitu. Akhirnya mereka pun, kalau aku lagi materi gini ya mereka ada di sekitar aku, mereka tahu, oh ternyata ibunya lagi ngomong ya gitu. Berarti suaranya lebih dipelankan gitu. Terus aku kasih tahu, kenapa adik sama kakak suaranya harus lebih pelan? Karena kalau misalnya pada saat ibu berbicara, kakak adik suaranya kencang, maka yang ibu ajarin atau yang ngedengerin presentasi ibu akan jadi nggak dengar apa yang ibu sampaikan. Nah, mungkin di situ cukup jelas penjelasan tentang iMessage. Semoga nanti kita bisa latihan sama-sama. Mungkin nanti latihannya Mbak Mia habis pas sesi tanya jawab juga boleh sih Mbak Mia. Ya. Oke. Dan Boleh, terakhir, sebagai penutup, ini wrap up dari pertama sampai terakhir. Ini yang aku coba wrap up dari semua materi-materi, pengalaman, teori gitu ya. 10 hal ini yang menurut aku berpengaruh terhadap effective communication. Yang pertama adalah ini quote yang aku ambil dari keluarga kita, mendengarkan sepenuh hati sepenuh tubuh. Artinya komunikasi bukan hanya soal apa yang kita sampaikan, tapi hati kita benar-benar tertuju pada siapa yang kita sampaikan. Jadi pada saat itu kita ngomong, ya pada saat itu juga kita fokus terhadap teman bicara kita. Kemudian yang kedua, mengenali emosi yang dirasakan, karena tadi saat kita bicara iMessage, itu bukan cuma soal komunikasi, tapi juga berefleksi terhadap apa yang kita rasakan. Ketiga adalah luruskan niat, karena gimana pun kalau kita ngerasa, aduh gue ngomongnya kayaknya udah jago, atau misalnya kayaknya aku ngomongnya udah jelas banget deh, tapi sebenarnya niat kita tuh nggak baik, atau sebenarnya niat kita tuh nggak sejalan sama apa yang kita sampaikan, itu pasti tetap hasilnya diterimanya akan beda. Tetapkan tujuan atau key message ini biasanya dipakai kalau kita komunikasinya butuh yang benar-benar strategis. Let's say nih, misalnya kemarin aku bilang Mbak Mia, aku baru pindah kerja dari satu kantor yang aku udah kerja selama 13 tahun, terus aku harus pindah kerja. Nah, itu pada saat aku menyampaikan ke orang tuaku, ke mertua gitu ya, ke suami, itu butuh benar-benar clear apa yang kenapa, bukan cuma sekedar aku mau pindah kerja gitu ya, tapi benar-benar punya key message kenapa harus pindah kerja. Nah, itu kalau pada saat kita mau berkomunikasi untuk hal yang penting, maka tujuan dan pesan utama ini benar-benar harus kita harus kita rancang, harus kita cermati lah sebelum kita komunikasikan. Yang kelima, pilih momen yang tepat, karena gimana pun gitu ya, komunikasi nggak bisa lepas dari apa yang dirasakan teman bicara, bagaimana kondisi di rumah, atau misalnya kenapa misalnya aku sama suamiku punya waktu quality time, atau aku berdua doang sama si kakak, atau berdua doang sama si adik, karena aku percaya pada saat waktu-waktu quality time, momennya tepat, maka tuh bisa lebih dapet gitu ya apa yang mau dikomunikasikan. Terus yang keenam, belajar menyampaikan apresiasi, seperti yang tadi aku bilang, dalam hal komunikasi, apresiasi menjadi suatu hal yang sangat penting untuk kita biasakan dan kita bangun. Lalu sebaliknya yang berikutnya, jangan ragu juga untuk meminta maaf apabila ada kondisi-kondisi yang akhirnya bermasalah karena komunikasi. Ini aku ada contohnya sih sama adik-adikku, kebetulan kita bertiga cewek, dan kebayang nggak sih udah tiga-tiga cewek, rumahnya beda-beda, latar belakang kerjanya beda-beda, aku di swasta, adikku yang tengah rumah tangga, yang kecil di pegawai negeri gitu ya, jadi kayak ada aja gitu ya, pernah ada konflik. Nah itu nggak
nggak ada salahnya kita minta maaf gitu ya. Terus kemudian berikan contoh yang konsisten. Ini kalau kasusnya sama anak-anak ya. Jadi emang anak-anak tuh pinter banget sebenarnya niruin bagaimana cara kita berkomunikasi. Yang ke-9, fokus pada apa yang bisa kita kontrol. Ini aku dapat dari salah satu materinya Hana Indonesia juga, bahwa kalau kita ngomongin komunikasi, kadang kita selalu berekspektasi terhadap hasil komunikasi. Bahwa sebenarnya hasil itu udah ada nih ketetapannya sama Tuhan gitu ya. Tapi kadang kita fokus, oke, gue pengen dia bakal kayak gini gitu ya. Padahal sebenarnya kita cukup fokus pada apa yang bisa kita kontrol. Apa misalnya cara bicara kita, saat bagaimana kita mencari momen yang tepat. Jadi kita fokus aja sama apa yang bisa kita kontrol. Karena kalau kita fokus ya bagaimana reaksi orangnya, itu nggak bisa kita kontrol gitu. Orang kita nggak tahu isi hatinya, kita nggak tahu isi pikirannya gitu ya. Dan yang terakhir, kalau tujuan komunikasinya adalah untuk merubah suatu behavior atau merubah apa ya namanya, bahkan merubah misi hidup gitu ya, misalnya yang lebih berat gitu ya, ternyata komunikasi itu juga bisa dibantu, bukan bisa, justru harus dibantu dengan doa yang membalik-balikan hati manusia gitu ya, karena gimana pun, sepintar apapun kita berkomunikasi, yang membalikkan hati, yang menggerakkan lidah, semuanya adalah dari Tuhan, gitu, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, demikian materinya, nanti kita latihannya boleh pada saat sesi tanya jawab. Oke, baik. Terima kasih Mbak Arninta. Menit terakhir, apa masih cukup Mbak untuk tadi latihan refleksi Mbak? Bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Arninta. Mari kita belikan reaction love ke Mbak Arninta. Terima kasih banyak. Dan banyak sekali insight yang tadi coba kita dapatkan dari Mbak Arninta. Beberapa poin saya catat juga sebagai poin pentingnya, yaitu yang pertama, dimulai dari diri sendiri, kemudian yang kedua, mendengarkan sepenuh hati, kemudian yang ketiga, belajar menyampaikan apresiasi, kemudian yang keempat, fokus pada apa yang bisa dikontrol, dan yang terakhir, jangan lupa berdoa kepada Tuhan Sang Pemilik Hati. Baik. Sebelum ditutup sesi Mbak Arninta, mohon untuk bisa menyalakan kamera, Ibu-Ibu, kita akan foto bersama, boleh? Untuk sesi yang kedua ini, nanti juga akan ada hadiah, merchandise, untuk 5 orang yang beruntung, dan bisa menjawab pertanyaan dari persembahan dari Mustika Ratu. Apakah sudah bisa, Pak Zega? Cerita tadi saya mewakili ini nih, jadinya nggak ada persiapan tapi nggak apa-apa ya. Jadi dari tim Mustika Ratu kami akan menjelaskan sedikit untuk program M. Jadi adalah bagian dari Mustika Ratu. Mustika Ratu sendiri mungkin kalau teman-teman pernah udah juga untuk yang minuman juga untuk kesehatan dari luar dan di dalam. Dan kalau untuk kita sekilas lihat sedikit ke sini, Mustika Ratu ini pendirinya adalah Dr. B.R.A. Muriarty Sudibyo. Dan ini sudah dari tahun 75, jadi udah lumayan lama ya Mustika Ratu itu ada di Indonesia berdiri. Dan Bu Mur ini merupakan salah satu keturunan dari Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10. Mustika Ratu sendiri ini memulai usahanya itu dari dari garasinya di Bu Mur nih, zaman dulu nih. Memang Bu Mur ini senang nih namanya yang tradisional seperti itu. Jadi memang suka memberdayakan. Kaitannya kan memberdayakan wanita ya, ibu-ibu nih, supaya kita nggak ketergantungan nih sama kepala keluarga. Kita kan pengen punya penghasilan sendiri dari kecil untuk belajar untuk bisa mengkaryakan sesuatu seperti itu. Dan dari Mustika Ratu sendiri kita punya produk-produk care, perawatan tubuh, ada juga
yang dari luarnya kita ada produk kecantikannya, dan dari dalamnya kita ada jamu-jamuan. Mungkin kalau sering dengar berkunir asam, yang langsung minum tuh di apa gitu kan, banyak kan ya. Gitu. Nah, salah satu fokusnya kalau untuk yang di reseller M Club ini, kita memperkenalkan adalah produk kecantikannya dari Mustika Ratu. Nah, ini nih namanya M Club, jadi namanya Mustika Ratu Club. Kita pengen ajak nih ibu-ibu untuk yuk kita punya usaha sampingan nih biar dapat usaha sampingan, karena sekarang lagi kondisi pandemi gini kan banyak yang terkena dampak ya, mungkin ada yang kena PHK, atau juga mungkin gajinya nggak full dibayar, atau juga mungkin baru separuh-separuh dibayarnya, atau mungkin yang punya jualan online juga pasti berdampak kan gitu. Nah, kita tuh pingin dari Mustika Ratu supaya kita punya usaha sampingan seperti itu. Nah, mungkin bisa digeser sedikit Mbak Nema ini screen-nya. Saya nggak kelihatan nih. Oke. Nah, yang kita jual tadi adalah produk kecantikan, produk beauty. Tadi kan ada produk personal care, health, dan beauty. Khusus untuk di reseller M Club ini yang kita tawarkan adalah produk kecantikannya. Nah, syaratnya tuh gampang sebenarnya, nggak susah-susah. Tinggal masuk ke website, kemudian join, daftar, kemudian harus beli produknya. Nggak mahal kok, modalnya tuh murah. Cukup 79.000 aja, udah bisa jadi member. Nah, dengan menjadi reseller, dengan join member, kita tuh bisa dapat reward dan juga bonus referral. Nah, mungkin bisa di next produk-produknya, contohnya. Nah, ini dia nih produk-produknya nih. Jadi, lebih ke make up ya, lebih ke beauty dari luar nih. Ada foundation, ada bedak, ya relate ya sama kita nih cewek-cewek. Sebenarnya siapa aja sih boleh sih untuk berjualan di sini, nggak cuman ibu-ibu aja, mungkin anak-anak yang masih kuliah atau adik-adiknya yang masih kuliah, bahkan suami-suaminya juga boleh untuk nawarin untuk kayak gini, karena sebenarnya ini nggak terbatas untuk umur nggak dibatasi dengan profesi apapun, karena modalnya murah, yang penting domisilinya di Jakarta, punya KTP. Nanti saya jelaskan nih untuk syarat-syaratnya. Kemudian next, boleh? Oke, ini websitenya kita sudah bisa dicek kalau memang mau cek-cek nih produk-produknya di mclub.co.id. Ini juga ada kontak WA-nya kalau misalnya mau tanya-tanya. Kemudian boleh next. Next lagi. Nah, ini dia ya. Jadi kita nawarin ini namanya tadi program referral. Jadi kalau misalnya teman-teman nih ajak temannya untuk join per kepala, itu kita bisa dapat 10.000. Misal nih, saya ajak Mbak Mia nih untuk join jadi resellernya M Club. Tapi Mbak Mianya harus beli produk yang tadi ya, misalnya 79.000. Salah satunya tadi misalnya foundation atau eyeliner. Pokoknya harganya minimal 79.000, join, langsung bisa dapat referral saya 10.000 per orang. Nanti saya ajak lagi nih misalnya Mbak siapa, atau Mas Sinema atau Pak Ota, itu saya dapat lagi nih 10.000. Jadi itu tidak terbatas untuk referralnya. Kemudian boleh next, kita benefitnya itu adalah program referral. Yang kedua itu adalah reward. Jadi kalau kita ada pembelanjaan di ini ada ketentuan beberapa, ini sih sebenarnya ilustrasi aja bahwa kita memberikan reward atas pembelanjaan yang sudah kita tentukan di periode tertentu. Kebetulan sih kita baru launch kemarin nih, tanggal 17 Agustus, soft launch sih sebenarnya, bukan launching yang sudah besar-besaran. Jadi sampai dengan September ini kita memberikan program reward. Nih misalnya pembelian mencapai 10 juta. Nah, kita bisa dapat voucher-voucher nih. Lumayan kan gitu, dengan modal cuma 79.000, ajak teman, kita dapat referral, terus juga dapat reward. Lain juga nih, kalau misalnya kita capai pembelian 15 juta dalam 1 bulan, dalam periode yang kita tentukan, kita bisa dapat juga contoh-contohnya nih, saya screen-nya kecil banget, ada emas, ada juga bisa voucher belanja,
di Informa, nih listnya banyak. Dan ini yang individual. Boleh di next. Reward ini ada 2 ya. Kemudian ini ada reward team. Jadi tadi ada reward yang referral, reward team dan individual. Kalau tadi yang reward individual, kalau saya sendiri nih. Tapi kalau misalnya pengen ngajak tim, satu tim itu sebenarnya lebih enak karena kita nggak perlu susah-susah. Jadi ajak aja nih beberapa kelompok supaya mereka yang belanja, jadi mereka yang nawar-nawarin, yang ngejual-jualin ke reseller. Jadi kita nggak perlu effort. Itu juga sama, kita bisa dapat referral team. Sama juga itu ada mekanismenya untuk reward-rewardnya untuk periode September ini seperti yang ada di sini nih. Oke, boleh next. Sebenarnya mudah, nggak sulit. Anggap aja kalau misalnya di dalam satu grup WA, gambarannya ada berapa ya? Ada 20 grup WA, satu grupnya itu ada 25 orang. Kalau misalnya kita ajak nih dari 25 orang itu ada 3 orang, kita kan dapat referral. Kemudian kita dapat juga insentif yang tadi. Mungkin agak ini ya, kalau masih belum kebayang ya. Dengan kita ngajak teman referral di dalam grup ini, kita bisa dapat nih simulasinya, anggap aja 3 orang dalam 20 grup itu join semua. Itu ada 60 orang. Jadi kita dapat referralnya ada 60 orang kali 10.000, itu 600.000 hanya orang yang referral. Belum lagi yang tadi yang reward. Kalau yang referral ini belanja senilai sampai tadi yang 10 juta tadi, kita dapat lagi bonus. Nah, ini gambarannya nih, kalau misalnya dapat 600.000 tadi referral, terus dapat bonus berapa? Emas 1,5 gram itu tadi yang pembelanjaan berapa ya, Mak ya? Next kayak ke atas. Emas murni itu berapa tuh? Pembelanjaan 20 juta. Bukan kita yang ngeluarin, jadi referral kita ini yang belanja. Oke, boleh next. Boleh next. Untuk M-Club sendiri, boleh dicek tadi ya, di produk-produknya. Sementara ini kita menjualnya itu paket. Yang paket yang murah, jadinya kita memberikan bonus setiap pembelian 250.000 kita kasih beras. Nggak ada contohnya ya, mungkin bisa buka ininya kali ya, websitenya ya, Mak. Boleh share nggak supaya kebayang nih kayak apa sih produk-produknya, terus bagaimana simulasinya kalau untuk join. Sebentar, Bu. Nah, ini Ibu, semuanya ini adalah websitenya kita dari M-Club. Kalau misalnya kita mau cek produknya, Ibu untuk berkunjungnya bisa langsung ke mclub.co.id. Kemudian bisa pilih katalog. Nah, ini produk-produk yang ada di M-Club sekarang ini. Halo. Nah, ya bisa. Pak, dengar kok Pak. Oh, dengar lanjut. Ya? Oh ya, oke. Jadi ini kan produk kita sekarang dengan minimal kita bisa dengan 84 ribuan saja, kita udah bisa nih jadi membernya di M-Club ini. Jadi sangat terjangkau sih. Kalau jadi misalnya untuk ibu-ibu nih, misalnya ada waktu luang di rumah, lagi santai, mungkin ingin belajar untuk menjadi berjualan, nah bisa nih lewat M-Club. Jadi bisa join di M-Club, mengambil produknya di sini, terus bisa nanti ditawarkan ke teman-temannya gitu, ibu-ibu.
Nah, ini katalognya. Di katalog kita punya lipstick, ada lip cream, ada loose powder, foundation. Nah, untuk harga-harganya sendiri, di sini sebenarnya lebih murah dibandingkan harga-harga retail. Kalau misalnya contohnya misalnya di foundation, kita di sini cuma 109.000. Tapi kalau di marketplace atau di retail itu harganya bisa 120.000 sampai 135.000-an. Begitu, Ibu-ibu. Kalau misalnya cara berbelanja sendiri sangat gampang. Ibu bisa buka websitenya di sini, mclub.co.id, kemudian pilih Ayo Join. Nah, nanti langsung diisi data dirinya. Bisa dilengkapi nama depan, nama belakang, isi nomor HP, kemudian langsung dibuat akun. Nah, setelah nanti udah jadi akunnya, bisa langsung berbelanja. Berbelanja sangat gampang, mirip kok sama di marketplace lainnya. Kalau misalnya mau berbelanja di mClub ini, seperti itu sih Bu. Kalau misalnya kita di mClub ini, jadi sebenarnya mClub ini kita hadirkan kalau misalnya untuk ibu-ibu nih atau orang-orang yang lagi membutuhkan penghasilan tambahan, membutuhkan punya waktu luang yang lebih, mau coba berjualan, nah bisa dengan menjadi reseller di mClub ini, seperti itu. Dari saya sih seperti itu sih Bu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu nih sebelum saya melanjutkannya tentang mClub. Ini pertanyaannya sama seperti ini ya, apa kayak MLM ya Pak? Gimana Ibu? Sorry. Ini sama seperti MLM ya Pak. Jadi kita ngajak anggota gitu ya? Oh iya, sebenarnya hampir mirip seperti MLM, tapi bukan MLM Ibu. Jadi kalau misalnya nggak ada pendaftaran, tidak ada pendaftaran grup ya? Pendaftaran grup nggak ada. Jadi contohnya gini Bu. Tadi kan Bu Nia sempat singgung nih, misalnya kalau misal kita ajak orang dapat referral nih 10.000 ya kan. Nah, tapi itu hanya berlaku di ajakan pertama. Jadi misalnya saya ajak ibu, saat ibu berbelanja, saya langsung dapat 10.000. Tapi anggotanya ibu, saat ibu ajak orang, saya udah nggak dapat lagi tuh. Jadi hanya istilahnya saya bilang hanya dapat di kaki pertama aja. Begitu. Nggak perlu daftar grup, ada apa sih, jadi grup itu daftar nggak bayar ya Pak? Enggak, kalau misalnya kita mau daftar nggak bayar, tapi kalau misalnya kita mau jadi member, kita langsung harus berbelanja dulu Ibu, belanja produk dulu. Yang minimalnya berapa Pak? Minimalnya 84 ribuan Ibu. Jadi kalau misalnya kita belanja 84 ribuan, kita langsung menjadi member, dan membernya ini berlakunya seumur hidup, nggak ada batas waktunya. Itu produknya kita bebas memilih ya? Iya, bebas memilih di katalog yang ada di sini. Sebenarnya di sini masih sedikit, nanti next time mungkin nanti kita akan tambah-tambah terus Ibu katalog-katalog yang ada di sini. Karena ini kan sekarang kita masih pengembangan, jadi mungkin masih agak terbatas. Tapi next time nanti produk-produk yang ada di sini semakin banyak Bu, begitu. Oh iya iya, oke. Makasih. Sama-sama Bu. Ini saya pakai ini nih, eyeshadow-nya Mustika Ratu nih. Langsung di endorse sama Bu Yeye ya Bu. Jadi nanti di sini, nanti Bu. Blush-on-nya juga blush on Mustika Ratu loh nih. Nah ini Bu, kalau misalnya lip creamnya Mustika Ratu, Ibu bisa lihat di di share screen saya ya. Ini lip creamnya ini cuma ada di mClub loh, baru banget loh dari Mustika Ratu. Jadi Ibu belum bisa nemu nih di mana-mana. Jadi kalau misalnya mau cobain lip creamnya, bisa nih langsung beli di mClub. Oke. Makasih. Sama-sama Bu. Oke, baik Mas Zega. Apakah ada lagi yang mau disampaikan? Kalau tidak ada, mungkin bisa langsung ke ini pertanyaan ke ibu-ibu mungkin. Oh iya, boleh nih Bu. Jadi tadi kalau misalnya nih Ibu, kita ada pertanyaan nih. Nanti kalau misalnya bisa menjawab pertanyaan kita nih, dapat hadiah nih dari mClub. Udah siap ya Ibu ya? Saya mungkin stop dulu sharing screen-nya ya. Iya, boleh. Kalau buat contekan juga nggak apa-apa Mas Zega. Oh iya, buat contekan juga nggak apa-apa ya. Baik. Oke nih. Nah, Ibu-ibu tadi sudah disampaikan. Monggo dari Mas Zega yang mau menyampaikan, nggak apa-apa. Iya nih, cuma nih pertanyaan saya pertama nih.
berapa modal minimal kalau misalnya mau jadi join membernya M Club? Adakah ibu-ibu? 84.000. Iya, benar Bu, benar Tuh ada yang 84.000. jawab 87.000, mana benar Mas? Ya, 84.000 ya Bu. Oke. Kita misalnya paling modal minimal kita adalah 84 ribuan. Tadi Mohon Bu maaf. Yeye yang jawab berarti ya Mas? Iya Oke, Bu, siapa tadi Bu dapat. Yeye ya yang menang ya? Ya, oke. Bu Oke, Yeye, yang dapat oke. pertama. Lanjut Mas. Kemudian pertanyaan kita yang kedua, apa produk yang dijual di M Club, Bu? Tuh udah ada yang jawab tuh. Yo. Lip Kemudian- cream katanya Mbak Marhawai. Lip cream, iya. Beauty Queen. Nah, benar Beauty Queen ya. Jadi yang sekarang kita jual di Mustika Ratu adalah produk Beauty Queen dari Mustika Ratu. Ibu Marhawainya benar ya. Ini ada juga yang jawab nih dari Pak Sungging, produk Mustika Ratu tuh boleh nggak? Bener nggak? Dianggap bener nggak jawabannya? Sebenarnya kita lebih spesifik, sebenarnya benar, cuman kita lebih khususkan di produk Beauty Queen. Beauty Queen itu Bu. Oh benar. ya berarti untuk Mbak Sungging nanti dulu, belum ya Iya. berarti ya. Coba mungkin masih ada pertanyaan berikutnya ya Mas ya. Masih ada. Tadi ibu-ibu tahu nggak apa nama official akunnya M Club? Instagramnya. Oke, tadi sudah di-share juga nih di cerita Badi pas di awal, Ibu-ibu. Nama akun IG-nya M Club. Official. Wow, Kurang lengkap, mantap. Bu. Kurang lengkap katanya. Kurang dikit, Bu, tadi. Official. Iya. Kurang dikit lagi, Bu. Kurang dikit lagi, Bu. Tambahin dikit aja, Bu. Aduh, udah kayak nawar harga ya. Boleh nih, Bu, tambahin dikit M Club official. Nah, ini nih, Pak. Nah, itu ada yang jawab benar tuh. M Club official ID, benar ya. Ibu Ya Mbak Sungging ya. Sungging ya, betul. Yeay. Mbak Sungging Oke. akhirnya berhasil menjawab benar. Mbak Nuraina dikit lagi Mbak, kurang .id tadi. ID. Nah, Oke, kemudian lanjut pertanyaannya kemudian nih dua terakhir nih, Bu. Rebutan loh, Bu, nanti nggak dapat. Apa itu M Club, Bu? Nah, ada yang bisa kasih tahu saya apa itu M Club? Mustika Ratu. Ayo, M Club ini program apa dari Mustika Ratu? Mustika Ratu nggak sih? Mustika Ratu Club gitu? Betul. Ada tambahan dikit, Bu. Mustika Ratu. Aduh, kurang terus. Adakah, Bu? Jadi Mustika Ratu ini adalah program, M Club ini adalah program apa tadi, Bu, dari Mustika Ratu? Beauty Queen ya? Itu kan produk yang kita jual, Bu. Oh, produk. Mungkin dikasih clue Mas Ega. Oh iya, bisa saya kasih clue ya. Jadi ada tadi nih programnya kita harapkan jadi yang jadi member di M Club ini jadi apa, Bu? Jadi resell kali ya, Bu? Reseller ya? Iya. Ya. Nah, ini Ya, Ibu betul. Marhawai lagi yang menang. Tadi ada lagi yang Mbak Program Nuranoy ya, kalau reseller nggak untuk salah ya. produk Mustika Ratu. Iya Oh. tadi Mbak Nuranoy. Oke, Mbak Bu Yeye udah dapat tadi ya Bu Yeye. Boleh ke Mbak Nuranoy ya. Iya, terima kasih. Ya, jadi Oke, sama-sama. M Club ini adalah program reseller resmi dari Mustika Ratu ya, Bu, begitu. Tadi Ibu siapa tadi yang menang? Nuranoy, Mas. Ibu Nornoy, oke. Kemudian Oke. Mbak Sungging dapat Mbak, tenang aja Mbak. Masih ada Mas Ega? Masih ada satu lagi. Tadi kalau misalnya sempat disinggung, sekarang pengiriman M Club masih mengcover area mana saja, Bu?
Tadi sempat disinggung nggak ya? Kayaknya belum yang itu Mas. Oh, belum ya? disampaikan Bu Nia. Oh, belum disampaikan Bu Nia. Oh iya, jadi Nih ada sebenarnya jawabannya Mbak Lucy, Jakarta, bener nggak tuh Mas? nah benar banget. Jadi Oh sekarang bener, berarti dapat nih Mbak benar. Lucy. Jadi sekarang kita M Club masih mengcover untuk area Jabodetabek saja. Nah, untuk area di luar Jabodetabek kita masih belum mengcover ya, Bu. Jadi untuk untuk M Club pengiriman barangnya kita baru mengcover area Jabodetabek, begitu, Bu. Oke, baik. Berarti yang terakhir tadi Mbak Lucy dapat Iya. ya Mas ya? Iya, jadi Mbak Bu Lucia. Ya, oke. Oke, Ya. jadi itu ya Bu ya, selamat nih untuk 5 orang pemenang. Nanti yang akan kirimkannya dari Bu Mia ya, Bu. Ya, oke, siap. Terima kasih banyak. Hadiah khusus nih Baik, dari M Club. Terima kasih dari tim Bu-Ibu. Mustika Ratu cukup. Cukup Bu, terima kasih banyak. Oke, baik. Terima kasih tim Mustika Ratu atas sharingnya pada siang hari ini. Dan Ibu-Ibu, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara pada siang hari ini. Dan terima kasih banyak sudah stay sampai akhir. Semoga apa tadi yang disaringkan dari Mbak Arninta dan juga tim dari Mustika Ratu bermanfaat buat Ibu-Ibu semua. Dan nanti untuk materinya akan kami kirimkan via WA Group. Sebagai penutup, kita sebagai ibu tak harus sempurna, namun ibu harus berdaya agar mampu menjalankan berbagai peran ganda dengan efektif dalam keluarga. Baik, cukup untuk hari ini Ibu-Ibu. Terima kasih banyak. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam.